A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islami Tindah yang dirahmati Allah ya. Berbicara tentang cara menyayanginya Allah kepada hambanya itu macam-macam. Salah satunya adalah sebagai hambanya ini kita menerima yang namanya sakit, tanda cintanya Allah. Nah, jadi ujian itu atau rasa cintanya Allah itu juga macam-macam bentuknya. Ada yang dikasih rezeki, ya, ada yang dikasih sakit. Semua tergantung kebutuhan kita masing-masing. Nah, kita ini sangat dilarang banget sebagai manusia itu mencela yang namanya penyakit ya. Kenapa begitu? Hari ini kita bahas. Nah, tema kita pagi hari ini mudah-mudahan jadi pelajaran buat semuanya. Temanya adalah rahasia dahsyat di balik sakit. Wah Allah, ternyata ada rahasia dahsyatnya nih. Sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, Masya Allah luar biasa ya. Kita melihat terlebih dahulu ada sebuah tayangan yang mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita dan selalu waspada. Kenapa waspada? Karena ada varian baru dari virus corona. Yaitu namanya varian virus Delta. Ini dia tayangannya. Badan Kesehatan Dunia atau WHO memberi nama 4 varian virus corona baru menjadi varian of concern atau varian yang memprihatinkan menggunakan alfabet Yunani agar mempermudah masyarakat mengetahuinya. Yang pertama atau varian yang pertama adalah Alpha atau varian B117 ditemukan di Inggris. Kemudian yang kedua Beta atau varian B1351 ditemukan di Afrika Selatan. Kemudian yang ketiga Gamma atau varian P1 ditemukan di Brazil. Dan Delta atau varian B1617 ditemukan di India. Serious safety concerns. Ahli epidemiologi dari Griffith University Queensland, Australia, Diki Budiman mengatakan dari keempat varian tersebut, baru 3 varian yang saat ini tersebar di beberapa daerah di Indonesia, yaitu Alpha, Beta, dan Delta. Untuk varian B117 asal Inggris ini memiliki kecepatan penularan sehingga seseorang terinfeksi virus SARS-CoV-2 hingga 50% dari mutasi virus corona D614G yang ditemukan pertama kali di Wuhan pada awal masa pandemi COVID-19. Habib nih ada pertanyaan nih, mohon izin sebelumnya. Apakah sebenarnya nih sesungguhnya Allah ini menjadikan manusia ini untuk merasakan sakit bahkan hingga bertahun-tahun agar mendapatkan yang namanya kebaikan. Kebaikan apa sih sebenarnya yang dapat dari sakit? Bukannya sakit itu malah justru kadang-kadang buat sebagian orang malah memperburuk keadaan. Bahkan ada yang menyalahkan Allah. Nauzubillah min dzalik. Mohon izin, tafadhol Bib. Afwan maaf Ali. Ya. Afwan saja. Afwan. Silakan, Habib. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad. ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ثم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وسهاره ما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat yang insyaallah penonton di rumah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Amin. Semoga bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Dan insya Allah mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Sakit adalah qadarullah. Yang dikatakan bahwasanya ada manusia yang sakit, ada yang sehat. Yang dimengerti dan dipahami oleh hamba, yang dijalani setiap hambanya Allah adalah mereka yang dimana menerima akan qadarullah. Sakit adalah kehendaknya Allah. Sehat adalah kehendaknya Allah. Bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan dan bersabar atas setiap ujian yang Allah berikan. Idza aradallahu bi'abdihil khaira ajala lahul uqubah fid dunya wa idza aradallahu bi'abdihi syarra amsaka anhu bidhanbi hatta yuwafa bihi yaumal qiyamah. Jelas bahwasanya ketika dikatakan bahwasanya jika Allah menginginkan kepada hambanya dengan kebaikan, dia akan segerakan hukumannya di dunia. Kalau Allah mengatakan hamba ini adalah hamba yang taat kepada Allah, hamba yang mendekatkan diri kepada Allah, yang dimana kepleset dalam dosanya atau khilafnya, maka akan terjadi hukuman langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan dikatakan mereka yang dikatakan bahwasanya Allah berkehendak dengan kehendaknya, dengan kejelekan padanya, dia akan membiarkannya dan mengakhirkan balasan itu
nanti di akhirat dibalas. Di dunia gak diapa-apain sama Allah. Tapi di akhirat dihukum sama Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang mukmin yang beriman kepada Allah di dunia, yang dimana mereka ada di dunia, langsung dikasih hukuman sama Allah. Biar dosanya habis. Sampai nanti dia dicabut nyawa oleh Allah dalam keadaan dosanya sedikit banget. Dan ketika berada dalam alam kubur, insya Allah dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Sungguh menakjubkan. Perkara seorang yang beriman kepada Allah. Seorang yang mukmin, yang dimana mereka sungguhnya semua urusannya merupakan kebaikan. Bahkan sakit aja kebaikan. Jika dia mendapatkan sebuah kegembiraan, kesenangan, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sebagai hambanya Allah, ketika dikasih sesuatu, dia berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, ku dapat nikmat-Mu ya Allah. Ketika dia mendapatkan rizki, alhamdulillah ya Allah. Rizki bukan hanya uang, sehat pun rizki. Sehat pun itu adalah rizki yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya. Dan jika mendapatkan sebuah kesusahan, maka dia bersabar dengan kesabarannya. Dan ini merupakan sebuah kebaikan. Orang yang sabar itu sulit, gak gampang. Kenapa? Sabar adalah di mana dikatakan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan wasta'inu bisabri wassalah. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Kalau mau ditolong oleh Allah berarti sabar. Sakitnya orang yang beriman akan menghapuskan dosanya. Sakit akan menguatkan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kedekatannya. Dan sakit bisa mengingatkan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian yang telah dia perbuat. Sakit mengatakan bahwasanya hamba ini harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Firaun itu hidup 400 tahun. Firaun itu hidup 400 tahun. Yang dimana Firaun ini dia tidak pernah sakit. Dia tidak pernah sakit. Nggak pernah demam, nggak pernah flu, nggak pernah sakit kepala, nggak pernah apa lagi. Corona aja nggak kena kayak kalau Iya, belum ada kayak sekali. Iya, Kenapa? iya. Itu yang membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa Nah, taala. Yang mengatakan bahwasanya dirinya ngaku-ngaku Tuhan. Nauzubillah Kenapa? min Nggak dzalik. dikasih sakit. Karena nggak dikasih Nggak tahu sakit. susah. Nah, jadi sih memang kadang-kadang orang susah itu, orang sakit itu memang penting supaya lebih merendah. Oh, Betul. ternyata diri kita tuh nggak ada apa-apanya. Betul. Kalau Allah mau kasih sakit, sakit gitu ya kan. Betul. Tapi saya tadi ada yang tertarik nih dari apa yang dibahas oleh Habib Usman di awal tadi nih ya. Ada sedikit dia cerita bicara masalah tentang sakit nih. Nah, tadi Firaun selama 400 tahun hidup nggak sakit, nggak pernah kena flu, nggak pernah kena macam-macam. Nah, ternyata saya pernah dengar juga ada istilah dibilang sama guru-guru kita bahwa sakit ini bisa menggugurkan dosa-dosa. Wah, ini dosa besar atau dosa kecil yang kehapus nih. Terus bagaimana? Ada pertanyaan nih, pernah saya dengar juga. Kalau itu sakit bisa ngapus dosa, nggak usah taubat dong katanya. Enak aja. Coba kita minta penjelasan aja deh. Bisa Hah? aja Kak Fadli. Minta penjelasan aja sama Bunda Tuti. Gimana Bunda Tuti? Kak Fadli, Tafadhol, Bunda terima Tuti. kasih. Mohon izin Maha Guru Daku, Bapak dan juga Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini subhanallah kita sudah belajar dari Habib Usman tentang dahsyatnya orang diberikan rasa sakit. Jamaah sekalian dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah hari ini masih diberikan kesehatan lahir dan batin. Merasakan nikmatnya sehat itu manakala kita merasa atau ditimpa sakit. Sakit itu ada yang ringan, ada yang berat. Itu adalah bentuk daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang sakit jangan putus asa. Berusaha terus karena tidak ada sakit yang tidak ada obatnya. Dan ketika kita sakit kita jangan sampai mencela. Kalau kita sedang sakit menggerutu, tapi sabar. Karena bersabar itu akan Allah ampunkan dosa. Kalau kita banyak dosa bukan berarti dengan sakit dosa kita diampuni yang besar. Tapi Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita yang kecil. Lalu bagaimana dosa-dosa yang besar tetap harus dengan bertaubat. Mengapa? Karena Allah memerintahkan kepada kita untuk sering bertaubat. Mengapa kita harus sering bertaubat? Karena itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu bertaubat membaca istighfar sehari itu 70 kali. Bahkan ada yang mengatakan di dalam hadis lain 100 kali istighfar. Jadi ketika kita bertobat itu jangan merasa kalau kita sakit nih berarti kita sudah diampuni dosanya yang besar-besar. Enggak kayak gitu, ini diluruskan. Maka tetap kita bertobat kepada Allah. Dengan cara apa bertobatnya? Menyesali diri. Tidak mungkin adanya penyakit kalau kita sadar
Itu barangkali dari diri kita. Karena unsur daripada sakit itu pertama yang sudah kita lakukan. Kalau kita ada ilmu, ini kalau kita makan yang pedas-pedas contoh. Kalau ini berbahaya kita nggak makan. Nah kalau misalkan ini kita berbahaya berarti kita hindari. Itu ilmu. Dan kedua, hal, situasi dan kondisi butuh tidak dengan sesuatu yang tidak mengakibatkan kita sakit. Kalau kita melakukan atau dari makan, pola tidur, pola hidup yang tidak menimbulkan kebaikan untuk diri kita, maka kita tidak akan sakit. Tapi karena sekarang sedang ada wabah seperti ini, nah disitulah Allah uji daripada iman kita. Bukankah orang yang beriman itu diuji dengan berbagai macam ujian? Ya, di dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf." Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan ketakutan, dengan sesuatu. Sesuatu itu apa? Sesuatu ya seperti ini, terlihat tapi ada. Tidak terlihat tapi memang ada. Dan kita harus betul-betul menjaga kesehatan. Bukan berarti kita ini dengan sakit, semua dosa-dosa kita yang besar itu dihapuskan. Tapi betul yakin dosa-dosa yang kecil itu Allah ampunkan. Maka dengan adanya sakit ini kita harus berusaha sekuat tenaga. Apa yang kira-kira menjadikan kita sakit, sudah banyak nasihat-nasihat dari Kementerian Kesehatan, dari informasi kedokteran. Maka kita ikuti, jangan sampai kita lengah. Bukan berarti kita sakit ini kita harus nggak usah dipikirin, udah takdir, namanya juga sakit diberi. Tapi kita harus betul-betul jaga sakit sebelum terjadi sakit. Maka itulah kalau misalkan kita selalu menjaga diri dan selalu bertaubat, itu ada ketersinambungan. Bertaubat itu adalah hal yang diinginkan oleh Allah. Allah senang kalau kita sering bertaubat. Maka Allah itu memerintahkan segera, bahkan dalam surah Ali Imran, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u, dan bersegeralah mencari ampunan Allah ila maghfiratin. Jadi bertobat itu adalah perbuatan yang sangat dicintai Allah yang harus disegerakan. Bukan berarti kita menerima saja dan kita juga tidak ada usaha. Tapi tetap bertobat harus dilaksanakan gitu Kak Fadli ya. Jadi pada saat sakit ini ya memang benar dihapuskan dosa-dosanya. Betul, tapi bukan berarti jadi nggak bertobat ya kan. Kan dosa yang kecil-kecil dulu yang Iya dihabisi. betul, Yang gede tapi yang belum. besar tetap aja Justru kalau begitu ingat bertobat ya Allah, jangan sampai dicabut umurnya pas Iya, lagi begini lagi kan. sakit tetap sholat Iya, kan ya. Lagi sakit tetap Masya kita Allah. berzikir. Benar. Iya. Terima kasih banyak Bunda. Sama-sama, Jazakillah khairan kasiran Fadli. ilmunya. Ini sekarang nih ya buat jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah yang ada di rumah ya. Kita akan melihat lagi sekarang. Ini mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita biar kita semakin waspada dan aware terhadap sekitar kita. Ini kita lihat sekarang ini ada tayangan tentang pasien di Wisma Atlet yang semakin menumpuk. Ini dia tayangannya. Penumpukan antrian pasien terjadi pada Senin malam 14 Juni 2021 hingga Selasa dini hari. Ini terjadi akibat pasien yang akan dirawat di Wisma Atlet membludak. Menurut Arifin, video tersebut menggambarkan realitas yang terjadi di lapangan. Arifin berharap video tersebut dapat mendorong masyarakat lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan. Ini subhanallah ya, kita udah lihat begini kita masih nggak waspada juga atau kurang waspada juga, keterlaluan nih buat jemaah yang ada di rumah. Ini benar-benar ini nggak main-main ya. Tadi Bunda bilang penyakit ini nggak kelihatan di mata memang bentuknya. Tapi bisa dirasakan dan itu pasti, nauzubillah jangan gitu ya. Nah Pak Kiai mohon izin nih Pak Kiai nih, ada guru kita yang tercinta kebetulan hari ini Pak Haji. Pak Kiai Haji Agus Dermawan, Masya Allah. Jujur yang namanya manusia ini pasti pengen selalu sehat. Yang pertama kalau dengan sehat ini kita kerja nikmat, nyari duit, Masya Allah. Ibadahnya juga ya Allah nikmat banget, kadang ada yang dirasain sakit. Nah tapi yang namanya sakit ini kan adalah sebuah ujian gitu ya. Tapi ada yang bilang juga kalau anak milenial bilang gini, lagi ngomong sakit-sakit lu, wah diazab nih anak nih, kena azab lu katanya gitu. Nah, sekarang bagaimana membedakan yang namanya sakit karena ujian atau sakit karena dosa atau ulah kita sendiri nih Pak Kiai? Mohon izin penjelasannya. Tafadhol Pak Kiai. Makasih Kak Fadli. Sama-sama Pak Kiai. Guru Al-Fakir Agus Dermawan doain, mohon izin ya. Al-Habib Usman bin Yahya, Bunda Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad amma ba'du. Para pemirsa Indonesia,
Islam itu indah jamaah jamaah. Alhamdulillah saat ini kita bicara soal kesehatan. Memang sangat penting sekali. Ada peribahasa mengatakan health is better than wealth. Bahwa sehat itu lebih mahal daripada kekayaan. Atau tadi Bunda Tuti mengatakan bahwa prevention is better than cure. Bahwa pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Merinding saya. Sampai bahasa Habib Utsman mengatakan asehah aghla minad dunya wa ma fiha. Sehat itu lebih mahal dari dunia dan seisi dunia. Makanya harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Agus Dermawan interupsi. Ini ada sakit yang ujian, ada juga sakit yang diazab Allah. Sakit yang diuji tadi adalah memang bahwa Allah memberikan secara alamiah, ada sunatullah, hukum alam. Yang tadi Bunda Tuti ujungnya mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim Al-Baqarah 155 156 wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua datang dari Allah, ketakutan, kurang harta, baik gempa bumi, tanah longsor, Allah patahkan lempengan bumi, terjadi tsunami di mana-mana. Itu sakit juga datang dari Allah. Tapi ada juga wa ma'asobakum min musibatin. Jadi fabima kasabat aidikum. Ternyata musibah yang datang kepada dirimu itu ternyata adalah akibat ulah kamu, tangan-tangan kamu sendiri. Sampai ada ayat yang lain mengatakan bismillahirrahmanirrahim, zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidin nas. Telah tampak itu ternyata kehancuran baik darat maupun laut akibat ulah tangan-tangan manusia. Tapi jangan lupa bahwa yang membuat hukuman Allah ternyata buat lamanya sakit atau jenis sakitnya. Tentu Kak Fadli jenis sakitnya. Kenapa? Sebab jangan lupa jenis sakit itu mungkin ada sakit miokard infark, sel otot jantung rusak, mungkin dia odem paru, parunya kerendam air, mungkin juga renal failure, gagal ginjal, hemodialisa, cuci darah. Mungkin ternyata Masya Allah elektrokardiografi mengontrol tut. Itu termasuk sakit yang memang Allah berikan ujian. Tapi ingat, kalau azab jangan lupa. Jangan makan itu, jangan ngoplos, jangan minum itu, haram. Masya Allah, tapi dilanggarnya, maka itu azab Allah amat pedih. In ahsantum li anfusikum, wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, buruk ya buruk. Akibat ulah kamu sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Demikian Kak Fadli. Ya Allah, Pak Kiai penjelasannya enak banget kayak didengarnya ya. Kayaknya adem gitu ya. Nih Pak Kiai ini, ada pertanyaan lagi nih Pak Kiai ini ya. Yeah. Apa benar nih katanya di balik sakit ini Allah ya Allah ini katanya ada sebuah rahasia besar yang Allah mau kasih nih. Ketika kita lagi sakit, terus kita bersabar, nggak pakai ngeluh, bahkan tetap semangat buat ibadah. Itu apa tuh rahasianya? Ada, apa hadiahnya? rahasianya ada. Apa tuh? Di antaranya yang pertama adalah, terusin nih. Terusin jangan ya. Oh ntar aja dulu deh Pak Kiai. Subhanallah. Kita lanjutin lagi iklan dulu ya. Nggak apa-apa ya? Iya ada yang mau lewat soalnya Iya, nih. oke. Ya udah buat Makasih. jemaah yang ada di rumah jangan kemana-mana ya. Kita akan mendengarkan jawabannya dari guru kita Pak Kiai Agus Dermawan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.